Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selamat dunia hingga akhirat. Saudaraku sekalian, di kesempatan sebelumnya kita menyaksikan Kang Bahar Smith berteriak-teriak dengan semangat, Muhammad, yakni Rasulullah, jadi au jadduka. Artinya, apakah Rasulullah itu kakekku ataukah kakekmu? Dia tanpa malu, tanpa canggung, tanpa segan berteriak-teriak mengaku bahwa Rasulullah itu adalah kakeknya. Padahal nasabnya sama sekali tidak diakui. Perlu diketahui teman-teman, Kang Bahar mengaku keturunan Rasulullah yang ke-29, kadang-kadang ke-30, kadang-kadang ke-33, terkadang ke-37. Nah, ini nggak jelas. Sebetulnya untuk memperjelas nasab Kang Bahar tanpa membuka kitab pun, seorang awam pasti tertawa. Kenapa? Dalam kurun waktu 15 abad, dia mengaku keturunan ke-29, maka kita tidak perlu membuka kitab, teman-teman. Karena pasti itu palsu dan pasti mengada-ada. Nah, tentunya seperti ini tidak bisa dipercaya, artinya berita bohong atau pengakuan bohong. Dan masyarakat tentunya semuanya tahu, tidak perlu percaya dengan kabar-kabar seperti ini. Nah, teman-teman, kemarin saya menjelaskan di konten sebelumnya mengenai kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ternyata ada salah satu muhibbin yang berkomentar bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini tidak diterima untuk menafikan nasab Ba'alawi karena dianggap bagian dari kitab Syiah, bagian dari kitab yang biasa digunakan untuk pijakan kaum Syiah. Tapi sebetulnya teman-teman, perlu diketahui, menerima berita apapun tidak disyaratkan harus dari kelompok tertentu atau madhab tertentu atau bahkan harus beragama Islam. Artinya, sifat adalah yang bisa digunakan untuk bersaksi. Seseorang diterima persaksiannya, ini tidak harus muslim. Dan informasi yang keluar dari dia, selama itu menjadi keahliannya, dan memang betul-betul tahu, maka bisa digunakan pijakan. Kita ingat Imam Malik rahimahullah, sebelum menetapkan status al-kalbu atau anjing dalam status najis mughaladhah, beliau lebih dulu melacak atau mencari informasi berkaitan dengan anjing atau haliah anjing ini. Dan informasi itu beliau dapatkan dari orang Yahudi. Tentunya berbeda keyakinan dengan Imam Malik. Namun ternyata Imam Malik justru menggunakan data dari Yahudi tersebut untuk menetapkan status anjing itu apakah semuanya najis mughaladhah atau hanya organ tertentu atau bagian tertentu dari si anjing tersebut. Artinya, dari manapun sumbernya, selama itu valid, selama itu bisa dipercaya, maka bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan referensi untuk menentukan hukum. Termasuk tentang nasab ini ketika kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bagi pendukung Ba'alawi ini ditolak karena bagian dari kitab Syiah. Namun sejatinya kaum muhibbin juga tidak bisa menetapkan bahwa Ba'alawi ini bagian dari dzurriyyah Rasulullah dengan kitab apapun dan dengan data apapun. Misalkan kita taslim dengan permintaan muhibbin. Oke, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak kita pakai karena dianggap bagian dari kitab Syiah. Namun ternyata kaum Ba'alawi dan muhibbin ini juga tidak bisa menunjukkan data
yang bisa memperkuat status Ba'alawi sanatnya atau silsilah keturunannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, pokok permasalahan dalam nasab Ba'alawi ini yaitu nasab Ubaidillah yang diklaim merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yaitu kitab-kitab yang digunakan pijakan oleh Ba'alawi dan kaum muhibbin. Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Nanti teman-teman sendiri yang menilai dan menyimpulkan. Saudaraku sekalian, memang ada kitab yang menyebutkan bahwa salah satu putra dari Ahmad al-Muhajir adalah Abdullah, namun bukan Ubaidillah, yaitu yang terdapat dalam kitab Nafhat Al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah, karya Abu Al-Fudail Al-Kazimi, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Di sini dijelaskan bahwa pada tahun 611 Hijriah, Said Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden pada era pemerintahan Mas'ud. Di sini Abdullah berbeda dengan Ubaidillah karena tahun hidupnya terpaut antara 2,5 abad. Dan ini juga tidak bisa dijadikan rujukan karena datanya rancau antara data satu dengan yang lain tidak sama, khususnya berkaitan dengan nama dan tahun. Abdullah bin Al-Jadid hidup pada tahun 611 Hijriah, yang disangka putra dari Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada tahun 350 Hijriah. Tentunya tahunnya ini terpaut terlalu jauh dan ini tidak mungkin bertemu. Kemudian nama Ubaidillah memang tercantum dalam kitab-kitab Sunni. Akan tetapi mengenai tahun berada di abad 10 Hijriah ke atas, dan justru ini yang dijadikan pijakan oleh Ba'alawi dan muhibbin untuk mengisbat atau menetapkan nasab mereka dan mengklaim bahwa nasab Ba'alawi ini sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita buka satu persatu kitab yang dijadikan rujukan oleh Ba'alawi dan muhibbin. Nah, di antara kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai berikut, walaupun tidak semuanya menyebutkan secara jelas Ubaidillah. Yang pertama adalah Syamsul Dhahirah. Ini di abad ke-13. Tentunya ini tidak bisa kita jadikan pijakan karena ini memang khusus pijakan kaum Ba'alawi. Kemudian yang kedua yaitu Ittisal Nasabil Alawiyin wal Ashraf, karya Umar bin Salim Al-Atos. Ini di abad ke-13 Hijriah. Kemudian berikutnya yaitu kitab Bahar Al-Ansab, karya Muhammad An-Najafi. Ini pada tahun 10 Hijriah. Tentunya ini juga jauh dari Ubaidillah. Kemudian berikutnya yaitu kitab Bughyatur Rawi dan Al-Daw'ul Lami', karya Asy-Syakhawi, yang ditulis pada awal abad 10 Hijriah. Tentunya ini bukan kitab nasab, teman-teman. Mengapa? Karena beliau adalah bagian dari ulama muhaddisin atau ulama yang menekuni dunia hadis, dan di situ menjelaskan sanad keilmuan, bukan sanad garis keturunan. Dan tentunya berbeda antara sanad keilmuan dengan nasab atau jalur keturunan. Kemudian berikutnya yaitu kitab Al-Mu'jam, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ditulis pada abad 10 Hijriah. Nah, ini dijadikan senjata oleh Ba'alawi dan muhibbin karena Ibnu Hajar adalah salah satu ulama Syafi'iyah yang tersohor, dan pendapat beliau di kalangan pesantren termasuk saya sendiri sangat diperhitungkan, khususnya pada saat kita mengkaji kitab Fathul Mu'in misalkan. Sering kita jumpai pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun perlu diketahui bahwa kitab Al-Mu'jam bukanlah kitab nasab. Di situ beliau hanya menyebutkan sanad keilmuan
yang tersambung dengan gurunya yang bertemu dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jadi bukan menyebutkan secara spesifik yaitu garis keturunan Ubaidillah. Jadi teman-teman, yang berlandaskan dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang Ibnu Hajar tidak membahas secara khusus berkaitan dengan nasab Ubaidillah. Kemudian berikutnya yaitu kitab Tuhfah Al-Azhar karya Ibnu Syakdam. Ini ditulis pada abad 11 Hijriah. Di sini dijelaskan bahwa Ahmad Al-Abah memiliki 3 putra. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Muhammad, yang ketiga Zainal Abidin. Di sini sangat jelas bahwa Ibnu Syakdam meniadakan nama Husain dan justru menggantinya dengan nama Abdullah, akan tetapi bukan Ubaidillah. Nah, kitab ini tidak dijadikan rujukan oleh ulama nasab. Mengapa? Karena adanya ketidakcocokan data berkaitan dengan nama-nama putra dari Ahmad Al-Muhajir. Misalkan ada kitab yang lebih tua yang menjelaskan putra beliau adalah Muhammad, Ali, dan Husain, termasuk yang tertera dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Walaupun ini tertolak, tapi juga tidak bisa menumbangkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karena lebih tua. Kemudian yang keenam, yaitu Khulasaah Al-Athar, ditulis pada abad 12 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab, teman-teman. Di dalam kitab ini, penulis hanya mencatat sejarah biografi orang yang membawa silsilah nasab yang sambung kepada Ubaidillah bin Ahmad. Jadi juga tidak membahas secara spesifik nasab Ubaidillah. Kemudian berikutnya yaitu kitab Tuhfat Al-Muhibbin wal Ansab karya Abdurrahman Al-Ansori. Ini ditulis di abad 12 Hijriah. Nah, kitab ini juga tidak bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan nasab Pahlawi. Mengapa? Karena memang bukan kitab primer atau kitab utama yang lebih tua, dan datanya juga tidak sambung dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian kitab berikutnya yang biasa digunakan pijakan oleh Pahlawi dan Muhibbin untuk menetapkan nasab Pahlawi yaitu Nubzat Latifah fi Silsilah Nasab Al-Alawi karya Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail. Ini ditulis di abad ke-13 Hijriah. Nah, kitab ini juga tidak nyambung dengan kitab-kitab ulama yang menjadi sumber primer atau sumber utama yang bisa dijadikan pijakan untuk menetapkan nasab Pahlawi. Tentunya tidak berurutan dengan kitab-kitab di abad sebelumnya. Nah, dari pembahasan kita mengenai kitab-kitab yang biasa dijadikan rujukan oleh Pahlawi dan Muhibbin, bahwa mereka tetap ngotot bahwa Pahlawi adalah bagian dari Rasulullah, berpijak pada kitab-kitab yang sudah kita jelaskan tadi. Padahal tak satu pun mengisbat atau menetapkan bahwa Ubaidillah itu sambung dengan Ahmad bin Isa. Kitab-kitab itu hanya menyinggung secuil, menyinggung sedikit tentang Ubaidillah, tidak menjelaskan secara khusus. Sehingga apa kesimpulannya? Bisa kita pastikan bahwa Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Al-Husaini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Nah, ketika Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, sedangkan Ubaidillah ini asli orang Yaman, lahirnya di Yaman, lalu siapa Ubaidillah itu? Padahal Ubaidillah menurut Pahlawi juga dicatat sebagai putra dari Ahmad bin Isa, sedangkan Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah atau tinggal di Yaman. Nah, nanti teman-teman sendiri yang menentukan, yang menyimpulkan. Tentu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Karena memang Ubaidillah adalah tokoh fiktif, sehingga memang tidak bisa kita lacak. Tidak bisa kita lacak baik dari sisi literatur atau artefak-artefak, yakni peninggalan-peninggalan beliau yang masih ada. Misalkan rumah,
makam, atau benda-benda lain yang ada sezaman dengan Ubaidillah. Nah, ini tidak bisa kita lacak dan tidak bisa kita temukan. Tentunya ketika tidak ada datanya, tidak ada artefak, tidak ada bekas, dipastikan Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Artinya tidak ada. Ketika Ba'alawi mengaku keturunan Ubaidillah, justru ini sah. Mengapa? Karena penyandarannya memang kepada beliau. Akan tetapi jika disandarkan ke lebih atas lagi, yaitu Ahmad bin Isa, tentu tidak akan sambung. Karena Ubaidillah dan Ahmad bin Isa adalah orang lain dan memang tidak bersinggungan dan tidak saling berkaitan. Dari sisi sejarah atau kajian kitab nasab atau bahkan kajian genetika, Ba'alawi sama sekali tidak pantas sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, lembaga pencatat nasab di dunia tidak pernah atau tak satu pun yang mau memberikan isbat atau penetapan terhadap nasab Ba'alawi ini, atau bahkan memberikan syahadah atau piagam nasab lah, sampai memberikan stempel nasab. Ini tidak ada. Naqabah Ansab internasional tak satu pun mau memberikan legitimasi atau ketetapan terhadap Ba'alawi. Saudaraku sekalian, kita ingat ada pepatah mengatakan suatu kebohongan yang diulang-ulang ribuan kali, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebenaran. Ketika nasab Ba'alawi ini palsu, tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengakuinya dan disebarluaskan di masyarakat, yaitu kebohongan yang diulang-ulang ribuan kali sehingga menancap sampai ke lubuk sanubari masyarakat. Meskipun data tidak mendukung karena selalu diulang-ulang hingga masuk ke alam bawah sadar kita, mau tidak mau, suka ataukah tidak suka, masyarakat percaya begitu saja. Namun karena ini adalah asrun nuhud atau tahun kebangkitan keilmuan, maka sekuat apapun itu ditutupi, maka juga akan terbuka. Termasuk nasab Ba'alawi ini kita buka bersama-sama di momen apapun. Dan kita jadikan kajian-kajian keilmuan, baik di majelis ta'lim, atau bahkan di tempat-tempat ngopi, di warung-warung kopi, juga kita bahas, tidak masalah. Karena ini bagian dari keilmuan dan budaya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang tadi menentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, nah, ganti, saya tantang, silahkan tunjukkan kitab yang paling kuat, yang melebihi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang Anda hukumi sebagai karya Syiah. Nah, silahkan nanti dijawab di kolom komentar. Sementara sekian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.